Selamat pagi, Shalom. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah ini marilah kita meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Kita bersaat teduh sejenak. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan. Dan menyertai saudara juga. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan.
Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah yang terambil dari Yesaya 61 ayat yang ke-10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Dipersilahkan duduk kembali. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam Roma 6 ayat yang ke-19 sebagai berikut. Dalam bahasa sederhana, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sekarang
Kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Keesaan 550, bait yang pertama dan yang kedua. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah sumber kekuatan dan sumber kehidupan, baik bagi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan firman-Mu berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan saja, tetapi hidup dari setiap perkataan firman Tuhan. Maka pagi hari ini ya Allah, di tengah-tengah ucapan syukur kami, mengingat segala kebaikan-Mu, kami berdoa, agar biarlah firman-Mu ya Allah yang mengisi kehidupan kami dan memberikan kepada kami kekuatan dan tuntunan, sehingga kami tahu bagaimana kami hidup menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami juga berdampak bagi sesama kami Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menghormati firman Tuhan, saya undang jemaat untuk berdiri. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan kurban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Ia pun berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengenal seorang Kristen. Ya, dia kalau beribadah itu sangat antusias. Pokoknya paling antusias. Ya, misalnya kalau ada firman Tuhan, Tuhan itu baik, dia langsung bilang, amin. Udah. Jadi yang paling besar itu cuma dia. Dia sering kesaksian, baik memuji Tuhan maupun menceritakan pengalaman-pengalaman imannya bersama dengan Tuhan. Dan itu sungguh memberkati dan saya pun kagum. Sampai suatu ketika ada yang datang kepada saya, itu adalah orang yang selalu mengikuti dia dalam pelayanannya. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa, Bu, sebenarnya tuh apa yang dia katakan itu tidak sesuai loh dengan kenyataannya. Katanya kita harus sabar, jangan membuka celah kepada iblis. Tapi kesehariannya dia marah-marah, dia temperamental, dia bentak-bentak saya. Ya. Dia bilang ada berkat. Memang ada berkat. Tapi itu karena dia minta. Dia hanya melayani orang-orang yang kaya. Tidak seperti yang digembar-gemborkan selama ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini adalah tipe orang ya, hanya baik di luarnya saja. Casingnya saja. Tapi sebenarnya dia tidak sebaik dari apa yang dia tampakkan. Dan saya berharap kita semua jemaat GKO Depok 1 tidak seperti itu, amin. Casingnya bagus, dalamnya juga, ya kan? Bahkan kalau bisa lebih bagus dari apa yang ditampilkan. Mungkin dunia terkesan ya akan apa yang digembar-gemborkan. Ya. Orang Kristen ini, jangan tanya sama saya dia siapa, ya kan? Kalau saya turun dari mimbar, siapa sih Ibu? Enggak usah kepo. Enggak usah gosip. Itu kan etikanya, enggak boleh kita, apalagi kejelekan orang kan disampaikan. Jadi itu menjadi satu rahasia. Tapi kenapa saya sampaikan? Bukan untuk memicu penasaran Bapak Ibu dan bertanya siapa dia. Tapi saya mau mengatakan bahwa ini kisah nyata. Ya, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bahwa tidak selamanya orang yang selalu nampak saleh, ya, termasuk pendeta seperti saya yang pakai jubah ini memang saleh. Bisa jadi nampaknya saleh, tapi sebenarnya banyak salahnya. Dan itu ditutupi oleh atribut-atribut kerohaniannya, ditutupi oleh
aktivitas-aktivitas keagamaannya gitu ya, baik di rumah, di gereja, dan di dalam komunitas-komunitas yang dia ikuti. Dan hari ini kalau kita baca Mazmur 50 secara keseluruhan, Mazmur ini mengingatkan kepada kita semua ya, bahwa ibadah yang sejati itu bukan pertama-tama soal ritual ya kan? Soal bagaimana indah dan merdunya kita bernyanyi, bukan soal bagaimana kita duduk dengan tenang dan terlihat saleh dan alim di gereja. Itu tidak bicara soal berapa banyak persembahan yang kita berikan. Tetapi ibadah yang sejati itu berbicara tentang hati yang jujur, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Meskipun manusia tidak mengetahui apa yang kita lakukan, tapi kita selalu belajar untuk mempertahankan kebenaran itu. Tuhan tidak mencari ritual yang dilakukan dengan cara yang terbaik, tetapi tanpa melibatkan hati, tanpa melibatkan ketaatan. Tapi Dia mencari jemaat, umat ya, yang jujur, yang benar, yang didasari oleh penghormatan yang tinggi kepada Allah. Ketaatan yang didasari bukan oleh kewajiban, tetapi ketaatan yang didasari oleh kasih yang dalam kepada Allah. Amin. Mazmur 50 ini ditulis oleh Asaf. Ya, Asaf itu siapa? Asaf itu adalah pemimpin pujian yang melayani di zaman Daud. Dia menggambarkan bahwa Allah itu sebagai hakim yang agung. Ya, hakim yang agung ini memanggil seluruh bumi untuk menghadap kepadanya dan mendengar keputusannya. Umat dipanggil untuk apa? Umat dipanggil bukan untuk dipuji, tetapi umat dipanggil ya untuk ditegur oleh Allah sebagai hakim yang adil, yang agung, karena Dia adalah Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Umat ditegur bukan karena umat tidak beribadah, umat rajin beribadah, bukan karena mereka malas, bukan karena mereka lupa untuk beribadah, tetapi karena umat memang beribadah, tetapi mereka tidak memahami arti ibadah yang sesungguhnya yang Allah kehendaki. Mereka rajin untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Sampai Allah bilang, kamu pikir saya butuh korban-korban itu? Bukankah seluruh hewan yang ada di bumi ini kepunyaanku? Kalau aku mau, aku tinggal ambil aja. Aku tidak memerlukan usaha manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21 selanjutnya, Tuhan menegur umat Tuhan. Bukan hanya karena mereka tidak memahami arti ibadah yang sejati, tetapi karena umat Tuhan hanya menekankan pada ibadah secara formalitas. Ya, akhirnya mereka memang hafal ayat, hafal pengakuan iman kalau sekarang, ya kan? Hafal doa Bapa kami. Tapi hidupnya tidak sesuai dengan kutipan-kutipan yang diucapkan, baik secara langsung maupun juga melalui media sosial. Ya, kalau kita lihat kan media sosial, status-status itu kan banyak yang berisi ayat-ayat atau kata-kata bijak, tapi kehidupan orang yang mempostingnya kadang tidak sejalan gitu ya dengan apa yang dia tayangkan. Dan di dalam ayat 22 sampai 23 ini Tuhan memberikan peringatan keras, dan di saat yang bersamaan Dia juga memberikan janji kepada umat Tuhan. Tuhan memberikan peringatan bagi mereka yang melupakan Dia, dan Tuhan memberikan janji keselamatan bagi mereka yang mengucap syukur dan bagi mereka yang hidup
dalam kejujuran. Ya, sesuai dengan tema pembacaan pada pagi hari ini. Ini tema yang pasti diinginkan oleh umat Tuhan karena berkat gitu kan ya. Berkat orang jujur, orang yang jujur. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 22 diawali dengan kata-kata perhatikanlah. Ini hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Ya. Jadi perhatikan di sini itu sama artinya dengan peringatan yang keras. Ya, seperti alarm. Ya, tadi pagi saya takut terlambat. Jadi saya bikin alarm jam 2 karena saya harus berangkat jam 4 supaya sampai sini jam 5. Ya, jangan terlambat. Maka di tengah keheningan itu pasti alarmnya terasa begitu keras sehingga membuat saya yang tidur lelap bisa terbangun. Ya. Artinya di sini suara Tuhan itu begitu keras. Diungkapkan tegurannya di tengah umat Tuhan yang terlena oleh ibadah-ibadahnya yang dianggap benar, tapi ternyata sebenarnya menyakiti hati Tuhan. Alarm atau teguran yang sangat keras ini ditujukan kepada siapa sih? Ya, ditujukan kepada orang yang melupakan Allah. Ya. Jadi melupakan Allah di sini bukan berarti bahwa orang tuh tidak ingat secara mental tentang Tuhan, siapa Tuhan. Ya. Tapi melupakan di sini artinya orang tersebut percaya kepada Allah, rajin beribadah, tahu firman, tapi orang ini justru mengabaikan apa yang sudah dia dengar, apa yang sudah dia pahami. Orang ini mengacuhkan Tuhan dalam sikap hati dan perilaku. Nah, ini yang disebut dengan melupakan. Contoh, ya kan? Tahu firman tapi tidak mau melakukannya. Ya kan? Tahu firman ampuni tapi memilih untuk menyimpan dendam. Ya, ketika kita memilih untuk melakukan ini, tidak secara sadar menolak firman Tuhan, itu yang Tuhan katakan. Ini masuk kelompok orang yang melupakan Tuhan. Ya, tahu bahwa hidup suami istri harus setia, tapi dia lebih memilih untuk selingkuh. Tahu firman Tuhan bahwa apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia, tapi dia memilih untuk bercerai. Mengacuhkan, mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti dia lupa Tuhan, dia tinggalkan gereja, bukan hanya itu. Tapi dia gereja setiap minggu, dia berdoa setiap hari, dia baca firman setiap hari. Tapi dia lebih memilih untuk mengabaikan firman Tuhan. Orang yang melupakan Tuhan adalah orang yang tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk masa depannya, untuk pasangan hidupnya. Yang penting dia suka, yang penting dia kaya, yang penting dia cantik. Apakah pasangannya ini memiliki prinsip hidup karakter yang serupa dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan? Itu tidak penting. Dia langsung mengambil keputusan. Setelah menikah dia menyesal dan ingin bercerai. Ketika dikatakan jangan bercerai, maka orang itu bilang, ibu sih nggak jadi saya. Ya saya memang bukan Anda dan saya tidak mau jadi Anda. Gitu ya. Ya kan? Tidak melibatkan Tuhan. Mementingkan hal-hal yang duniawi daripada memprioritaskan Tuhan. Ini adalah contoh orang-orang yang melupakan Tuhan. Dampaknya apa? Tuhan bilang di sini bahwa orang yang melupakan Tuhan seperti itu, Tuhan katakan supaya jangan, ya perhatikan, jangan sampai di situ. Karena kalau sampai di titik itu, maka Tuhan bilang, aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Ini gambaran tentang serangan binatang buas yang cepat seketika, tetapi membawa dampak yang mematikan. Ya, menerkam itu seperti itu. Dan Tuhan bilang, itu menggambarkan hukuman Tuhan kepada orang yang melupakan Tuhan. Yang kadang-kadang berpikir, nggak terjadi apa-apa, nggak apa-apa.
Padahal sudah diperingatin ulang-ulang. Tuhan bilang apa? Ingat, nanti nasibmu seperti orang yang diterkam oleh binatang buas. Ya, kelihatannya tidak ada, tiba-tiba dia muncul dalam kecepatan yang tinggi, tidak bisa diabaikan lagi, tidak bisa dihindari, dan itu membawa dampak yang mematikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu Tuhan mengingatkan umatnya, Tuhan mengingatkan kita jemaat GKO Depok 1, agar mari selalu ingat Allah. Saya ingat kok Bu, buktinya hari ini saya gereja, ya kan? Buktinya saya berdoa, buktinya saya setiap hari baca firman Tuhan, bukan itu, ya kan? Ingat firman Allah, ingat Tuhan. Artinya apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita tahu, jangan diabaikan. Amin. Mungkin sulit, minta kekuatan dari Tuhan. Ya, kalau kita bilang abis dia gitu kelakuannya, bagaimana saya bisa tahan dengan pasangan seperti itu? Ada kasih karunia, ada kuasa Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ketika kita berserah, ketika kita menangis di hadapannya, ketika kita cari wajahnya, ketika kita jujur, kita katakan Tuhan saya tidak sanggup. Tapi karena firman-Mu mengatakan demikian, maka saya belajar untuk menaati Engkau Tuhan. Tolong saya Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan memampukan kita. Itu adalah cara kita untuk selalu ingat kepada Tuhan. Sehingga kita dilalukan daripada hukuman yang mematikan, yang tiba-tiba, yang tidak kita paham, tiba-tiba menyergap kita. Dan kita tidak bisa melepaskan diri dari situ. Saya pernah melihat orang seperti itu, tapi saya tidak perlu menceritakannya karena nanti panjang khotbahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya di dalam ayat 23 dikatakan, siapa yang mempersembahkan korban syukur, ia memuliakan aku. Jadi ini adalah jalan keluar yang Tuhan berikan sesudah peringatan keras. Ya, Tuhan mengatakan bahwa orang yang bersyukur itu adalah orang yang memuliakan aku. Bersyukur di sini bukan satu keterpaksaan atau satu kewajiban. Tetapi bersyukur di sini adalah karena orang tersebut punya satu kesadaran, punya satu pemahaman, penghayatan yang dalam akan pribadi Allah yang begitu baik dalam hidupnya. Gitu. Karena dia menghayati firman, dia mengalami kebaikan Tuhan, maka muncullah ucapan syukur dalam kehidupannya. Amin. Perhatikan, orang yang selalu menghayati firman Tuhan, dia akan selalu sangat mudah untuk mengucap syukur. Meskipun kondisinya sulit, meskipun dia sakit, meskipun dia dihianati, meskipun dia kekurangan uang, meskipun dia gagal, ya, dia akan selalu menemukan alasan untuk mengucap syukur ke hadapan Allah dengan hati yang rela. Mengucap syukur bukan hanya dengan perkataan. Korban berarti ada yang dia persembahkan kepada Allah. Amin. Ya. Waktunya, tenaganya, uangnya, seluruh kehidupannya. Jadi kalau ada jemaat yang diminta melayani Tuhan, menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, tapi alasan padahal dia bisa dan selalu menyuruh orang lain, tugas kita bukan menyuruh orang lain. Tugas kita adalah menyuruh diri sendiri. Amin. Berikan waktumu, tenagamu, hidupmu kepada Allah. Itu sebagai korban, ucapan syukur. Bukan daripada nggak ada nih, udahlah saya aja. Daripada saya nganggur nggak ada kerjaan, ya udahlah nggak apa-apa saya bantu-bantu. Ya, daripada saya bosan, boring, saya melayani. Itu bukan korban, itu bukan orang yang bersyukur. Itu orang yang terpaksa. Itu orang yang nggak punya hati yang memahami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga di tengah-tengah jalan kalau dia punya masalah, dia tersinggung, dia kecewa, dia keluar. Kenapa? Karena motivasinya tidak benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita hidup dalam ucapan syukur, Tuhan katakan,
Engkau memuliakan aku. Amin. Ya, sekecil apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, 5 menit, 10 menit kita bangun, kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Amin. Terus sudah mengucap syukur. Meskipun uang kita pas-pasan, tapi kita atur sedemikian rupa, kita siapkan persembahan, persepuluhan. Kita memilih untuk jalan kaki supaya kita bisa memberikan kolekte misalnya. Mungkin kolektenya cuma 2.000 atau 5.000. Tuhan bilang itu orang yang bersyukur di hadapan Allah dan itu memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan pernah mengabaikan kuasa daripada ucapan syukur. Dan selanjutnya Allah bukan hanya menghendaki kita bersyukur, tapi dikatakan siapa yang jujur jalannya kepada Dialah akan kuperlihatkan keselamatan daripada Allah. Ya, orang yang jujur jalannya maksudnya di sini adalah orang yang hidupnya benar, gitu loh. Benar bukan hanya perkataannya, tapi juga benar perbuatannya. Jadi matching. Ya, kalau tadi yang saya saksikan kan dia benar cuma di depan orang. Ya, Allah menyediakan. Padahal dia nelpon orang, kirim dong, transfer aku dong. Tapi dia bilang mujizat. Dia bilang jangan buka celah, jangan emosional. Ya dia sendiri marah-marah, bentak-bentak orang. Nggak nyambung gitu kan, nggak matching. Tuhan bilang orang yang jujur, orang yang iman dan perbuatannya itu sama. Di depan orang, di belakang orang sama. Ya, Tuhan bilang ada janji Tuhan, dia akan diberikan keselamatan. Keselamatan bukan hanya diluputkan dari bahaya. Ya, mungkin kita di jalan tiba-tiba truk di depan kita berhenti mendadak. Karena kita jujur, karena kita selalu mau mempertahankan kebenaran meskipun keadaan jatuh kita bangkit lagi. Maka disitulah ada keselamatan. Bisa ngerem pas tepat waktunya sehingga diselamatkan dari maut. Amin. Orang yang jujur, orang yang suka bersyukur di hadapan Tuhan, dia akan dipelihara sekalipun dia di PHK. Ada aja Tuhan kirim orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada aja pekerjaan walaupun pekerjaannya itu tidak tetap, selalu disediakan bagi dia sehingga keluarganya dicukupkan. Kenapa? Karena dia jujur, karena dia ingat Allah, karena dia tahu mengucap syukur dan bukan bersungut-sungut. Orang yang jujur, orang yang benar, Tuhan akan memberikan keselamatan, artinya damai sejahtera. Ya, walaupun dia misalnya lansia, pasangannya sudah dipanggil oleh Tuhan. Kata orang Jawa, dia tidak nelongso. Tapi justru dia pakai sisa umur hidupnya untuk dia menyaksikan kebaikan Tuhan. Suami saya melayani Tuhan, sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya sekarang janda. Saya tidak mau meratapi nasib saya sendiri. Tapi saya menerima kekuatan damai dari Tuhan untuk terus melanjutkan pelayanannya. Amin. Itu berkat. Mungkin dia nggak punya uang pas-pasan, tapi ada damai. Dia tidak merasa kesepian. Dia tidak mengasihani dirinya sendiri, tapi dia tahu bahwa dia berharga. Dia punya iman yang dia mau warisin kepada orang lain. Dia merasa sukacita di dalam Tuhan. Amin. Itu berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 50 ayat 22 sampai 23 ini ya, memperlihatkan kepada kita dua jalan. Jalan yang pertama adalah jalan orang yang melupakan Allah, yang akhirnya kehilangan berkat Tuhan, kehilangan perlindungan daripada Tuhan dan mengalami hukuman. Dan jalan yang kedua adalah jalan orang yang bersyukur, jalan orang yang hidup jujur, hidup benar. Ya, mereka akan menerima keselamatan yang daripada Allah. Ya, mereka akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Allah tidak mencari ibadah yang megah tapi kosong, yang tidak melibatkan hati dan ketaatan kita.
Tetapi Allah mencari hati yang mengingat Dia senantiasa setiap hari. Allah mencari orang yang bersyukur dalam segala keadaan. Allah mencari orang yang hidup benar di hadapannya, yang sekalipun jatuh dia mau bangkit lagi, komitmen untuk hidup di dalam ketaatan. Maka hari ini mari kita pulang dengan satu tekad, kita mengatakan, Tuhan, aku mau selalu mengingat Engkau dalam setiap langkahku. Tuhan, aku mau belajar mengucap syukur dalam segala hal, dan aku mau berjalan dalam kebenaran dan kejujuran. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyi bersama dari Kidung Keesan 550 bait yang ketiga dan keempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sambil berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang datang dari sana, dan hidup Yesus Kristus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana dan mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendoakan persembahan syukur kita bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini juga hidup
kerja dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, seperti ada tertulis dalam Ibrani 11 ayat 4, demikian bunyinya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain, dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar, karena Allah berkenan pada persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa diberikan kesempatan untuk bisa bersekutu bersama Engkau dan bersekutu satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami boleh taati di dalam kehidupan kami, sehingga janji Tuhan yaitu keselamatan boleh menjadi milik kami dan kami alami di dalam keseharian kami. Saat ini kami menaikkan syafaat bagi jemaat-Mu. Kami berdoa untuk keluarga Bapak K.S. Taek, keluarga Bapak Lestian Dinasti Huta Barat, keluarga Bapak Penatua Latreyan Hia, keluarga Bapak Samuel Edwin Ganap, keluarga Bapak Martin Luther Gea,
keluarga Bapak Roland TP Sitompul, keluarga Bapak Nelson Sensi Talupun, keluarga Bapak Albert Frederick Saragi, keluarga Ibu Lisya Murtini Asa Dadiara, dan keluarga Bapak Hiras Simpson Krismantus Sihombing. Bapak, kami mengucap syukur karena Engkaulah Allah yang membentuk keluarga-keluarga ini, maka biarlah Engkau juga yang menjadi kepala atas setiap keluarga, di mana firman-Mu boleh memiliki otoritas dan ditaati oleh setiap anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, dan seisi rumah, sehingga berkat-berkat kehidupan boleh mengalir dan dialami oleh setiap keluarga. Bahkan kehadiran Tuhan itulah menjadi sumber kekuatan. Ketika mereka mengalami pergumulan, mereka tetap bertekun, mereka punya pengharapan dan menerima jawaban daripada Allah. Diberkati setiap keluarga ini dengan kasih-Mu, diberkati pekerjaan mereka, studi anak-anak, masa depan mereka, usaha, pelayanan mereka, seluruh hidup mereka. Kami berdoa juga untuk Gembala Sidang, Ibu Pendeta Iren Monalisa beserta keluarga, para majelis beserta keluarga, para pekerja gereja beserta keluarga, para pengurus komisi beserta keluarga, pengasuh sekolah minggu, pengajar emtar, pemandu, pemusik, dan juga tim multimedia. Terima kasih untuk kepercayaan yang Kau berikan bagi para pelayan Tuhan untuk menjadi mitra kerja Allah. Engkau yang memanggil, maka Engkau juga yang mengurapi dan memperlengkapi setiap pelayan Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja dengan maksimal dan pekerjaan mereka boleh menghasilkan buah dan terjadi pembangunan tubuh Kristus di GKO Depok. Di tempat ini jemaat bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih, dan karakter senantiasa diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, bagi anak-anak Tuhan juga yang berdoa untuk pasangan hidup. Kami percaya Tuhan yang memberikan potensi bagi setiap anak-anak Tuhan, maka Tuhan juga yang membukakan jalan sehingga mereka juga mendapat pekerjaan yang mereka harapkan dan menerima berkat Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga. Tuhan juga yang mempertemukan setiap jemaat dengan pasangan hidup yang sepadan dan terus memproses mereka sehingga semakin hari semakin dibentuk kehidupan mereka, karakter mereka, sampai pada waktunya mereka dipertemukan dengan pasangan hidup yang sepadan. Bapak, kami berdoa juga untuk keluarga yang mendambakan keturunan. Tuhan, Engkau juga yang membukakan rahim setiap ibu-ibu yang merindukan keturunan, memberkati kesatuan suami istri sehingga mereka pun boleh mendapatkan keturunan dari kesatuan iman mereka. Dan berkati juga ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi para ibu yang mengandung, dan Tuhan juga memberkati buah kandungannya sehingga bertumbuh dengan sempurna dan pada saatnya dilahirkan dengan selamat. Berdoa juga ya Bapak untuk anak-anak yang meninggalkan Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa selama mereka diberi kesempatan, maka selama itulah Tuhan memberi kepada mereka kesempatan untuk berbalik kembali kepadamu. Jamah dan lembutkan hati mereka sehingga mereka mau dilembutkan, diyakinkan oleh Roh Kudus untuk berbalik kepada Engkau ya Bapa. Berkati keluarga, orang tua, jemaat yang mengunjungi mereka, yang mendoakan mereka, yang mengasihi mereka. Kami percaya bahwa cepat atau lambat mereka kembali lagi kepada Engkau Tuhan. Berdoa juga untuk pos pelayanan Dalung Bali. Biarlah pos ini semakin hari boleh semakin bertumbuh, bukan hanya secara kuantitas tapi juga secara kualitas. Mereka kelak menjadi jemaat yang mandiri oleh pertolongan Tuhan. Kami juga memberkati Sinode GKO, majelis Sinode yang Tuhan percayakan untuk memimpin dan melayani. Mampukah mereka untuk bisa memimpin didasari oleh kebenaran dan juga kasih Tuhan. Biarlah melalui kepemimpinan dan pelayanan mereka, GKO boleh mengalami kemajuan dan memenuhi visi misi Tuhan. Kami juga memberkati bangsa dan negara kami. Kami memberkati kota kami, kota Depok di tempat ini.
Biarlah penyertaan Tuhan boleh menyertai bangsa dan negara kami. Perlindungan-Mu melindungi bangsa kami dari berbagai ancaman yang mengancam bangsa kami, yang membuat saat ini bangsa kami mengalami berbagai krisis. Kami berdoa ada kekuatan Tuhan, kami berdoa hikmat kebijaksanaan Kau berikan kepada para pemimpin sehingga mereka tidak sibuk dengan kepentingan diri sendiri, dengan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, tapi mereka boleh bertobat dan menggunakan kuasa itu untuk menolong masyarakat dan membangun kesejahteraan bagi masyarakat yang Tuhan percayakan. Kami berdoa juga untuk jemaat yang sakit dan berada dalam pemulihan, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Judiseno, Saudara Gustaf Anmama, Ibu Marcelina Sudarman Lusikoi, pasca operasi mata, Ibu Fransina Mairuhu, Bapak Penatua Agung Budi Kaprikoniawan. Bapak, Engkau adalah Allah yang mengasihi setiap kami umat-Mu, dan Engkau berjanji dalam firman-Mu bahwa Engkaulah Allah yang mengampuni umat-Mu dari segala dosa dan menyembuhkan umat-Mu dari segala sakit penyakit. Biarlah iman jemaat-Mu bertumbuh dan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Ada pemulihan, ada pengampunan, ada kesembuhan yang daripada Allah. Maka berkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan, biar oleh berkat daripada Allah semua itu berkhasiat membawa pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Kami bersyukur bersama jemaat yang berulang tahun. Kami bersukacita bersama Ibu Ayu Yuliana Agnesia Simanjuntak, Saudara Agusta Andrianto, Saudara Daniel Yudhistira, Ibu Atai Amnahas, Sheryl Vanessa Putri Agusta Uli, Dino Julius Tameon, Ibu Syana Meibe Anapu, Bapak Agustinus Budiono, Ibu Supartinah Makatipu. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Engkau berikan. Kami percaya bahwa Engkaulah yang memberikan dan merancangkan pekerjaan baik untuk mereka kerjakan selama mereka diberi kehidupan. Maka biarlah Tuhan oleh kasih karunia dan kuasa-Mu mereka menemukan tujuan hidup di dalam Engkau dan menghidupi tujuan tersebut. Dan mereka diberkati seluruh hidup mereka, pribadi, keluarga, pelayanan, pekerjaan, studi, masa depan mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan kasih serta damai sukacita Tuhan melimpah bagi mereka. Kami berdoa juga untuk suku yang terabaikan, yaitu suku Taloki. Kami berdoa biarlah penginjilan yang dilakukan di suku tersebut dapat berjalan secara efektif, sehingga orang-orang yang belum percaya mereka membuka hati, terang Roh Kudus menerangi hati mereka sehingga mereka percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan misi di daerah ini, biarlah mereka juga dimampukan Tuhan, diberikan hikmat sehingga mereka bisa menemukan cara yang terbaik untuk memberitakan kabar baik bagi suku ini. Kami berdoa juga untuk suku Tombelala yang tergerak untuk melestarikan bahasa dan budaya mereka. Tuhan menolong sehingga suku ini, tradisi yang ada di dalam suku ini yang terancam punah dapat dilestarikan, dan agar generasi muda dapat terus melestarikan tradisi mereka ya Tuhan dengan segala kekayaannya. Kami serahkan seluruh jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa biarlah kekuatan, pengharapan, pemulihan, kesembuhan, dan jalan keluar Engkau karuniakan kepada kami yang datang kepada Allah dengan penyerahan diri, yang memberi diri untuk diubahkan, yang datang kepada Allah dengan iman, yang datang kepada Allah dengan pengucapan syukur dan komitmen untuk taat kepada Allah. Maka pertolongan yang daripada Allah Kau berikan kepada kami,
pada waktu yang Tuhan tetapkan dan dengan cara yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Allah penolong kami, Allah sumber keselamatan dalam hidup kami, Allah yang mendengar dan menjawab doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri bersama kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 560 bait yang pertama dan kedua. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.
duduk kembali bersaat teduh. Terima kasih, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.